Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu lagi di Abdel Teman. Apa kabar deh? Baik, alhamdulillah, Man. Udah lama nggak bertemu ya? Seminggu kayak kita nggak ketemu. Ya, Sehat, Man? alhamdulillah sehat. Lu juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, yang penting sehat dulu. Iya, Kalau iya. dengan sehat, berarti kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita, gitu. Sehat nomor satu ya, Man? Nomor satu itu paling mahal makanya. Iya, karena kalau nggak sehat apapun yang enak jadi nggak enak. Betul. Makanya selagi kita sehat, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Ya Gitu. Allah, teman, bener-bener. Masya Allah. Udah agamis banget gue. Iya, bener-bener loh. Sebenarnya bukan agamis, itu kan himbauan. Memang kita kalau yang baik-baik itu kita harus sampaikan ke teman-teman kita, ke masyarakat begitu. Iya, kayak ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya sehat sebelum sakit. Nah, Karena kalau sehat, semua hal-hal yang enak itu jadi nggak ada artinya gitu. kalau sakit maksud lo. Kalau sakit, Eh. kalau sakit Kalau sehat apapun jadi enak. jadi enak. Ada yang bilang sakit sehat itu mahal, tapi Betul. sakit lebih mahal, Man. Bener. Sehat itu kalau kita melakukan hal-hal yang benar, mungkin kita bisa sehat. Betul. Terus yang mau ditanyain ke gue apa nih? Bijak banget nih temennya sekarang. Iya dong. Kan Apa orang sih, lama-lama ini harus pengalaman- bertumbuh. Ada pengalaman rohani apa gitu yang membuat lo menjadi bijak seperti Bu, ya laut? itu bajak ya, Les. Bijak, ya. Jadi kan kadang-kadang kita memang ya mungkin harus ingat umur juga, Del. Mungkin nih salah satunya memang pengaruh umur juga ada pasti. Maksudnya? Kita kan kalau sudah berumur itu mungkin udah mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk lah, misalnya begitu. Nggak usah disebutin, udah pasti banyak buruknya. Makanya sekarang lagi saat mumpung masih dikasih kesempatan sama Tuhan nih untuk lu harus bertobat. Makanya nih terima kasih Tuhan. Udah Udah lo jadi lebih sering mikirin meninggal ya, Man? Hah? Enggak, lebih ngapain mikir meninggal ya, tapi lebih mikirin supaya hidup selagi hidup Iya. untuk berguna untuk orang lain. Lebih banyak begitu Enggak, mikirnya. maka masalahnya banyak yang bilang adalah orang yang bijak itu orang yang banyak mengingat mati, Mon. Jadi pada saat kita mengingat mati, ya kita berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan sisa hidup kita untuk hal-hal Mungkin yang baik. betul, mungkin salah satunya begitu betul. Cuman kan juga bukan Lu banyak mengingat mati atau gimana, Mon? ya sekali-sekali lah, bukan berarti tiap hari kita pikirin. Ada saatnya memang begitu. Apalagi kalau lagi datang ke temen, ngelayat temen gitu loh. Temen juga kan, itu kan gimana gitu, langsung oh iya ya, langsung sadar gitu loh. Iya, kita ini masuk dalam usia-usia yang di WA grup kita banyak yang udah meninggal, Mon. Betul. Tahun kemarin aja temen SMA gua aja ada 5 apa 6 gitu meninggal. Iya. Ya, langsung jadi Kayak udah pada Nunggu udah banget. pada survei ya. Ya Udah dilihat mana yang duluan ya, kayak begitu ya. bener. Lo pernah terpikirkan nggak, Mon? Apa? Kalau gue sih pernah mikir ya. Lo pernah terpikirkan? Ya pernah lah. Matinya dalam keadaan apa ya? Betul, pastilah. Apalagi lagi saat kita sedang datang ngelayat tadi. Ya lo pernah berpikir gak? Aduh, gue nanti mati dalam keadaan apa gitu? Itu pada saat, makanya kembali lagi tadi gue bilang, kalau saat kita ngelayat kawan kita, saudara kita, keluarga kita, segala macam, pasti kepikiran seperti itu. Ntar mati dalam keadaan husnul khotimah apa enggak gitu ya. Unul. Tadi yang pertama lo mau ngomong istiqomah. Gua Istiqomah tahu. ya. Iya, Maksudnya, nanti yang lu tahu, kedua, ngapain lu tanya lagi? enggak. Maksud gue kan tahu lo pertama saya salah udah Iya, gitu ya. Terus mau husnul khotimah jadi kunul gini. Iya, mau digabung. Ya tapi pendengar juga tahu lah maksudnya. Iya. Benar. Makanya selagi kita dikasih panjang umur, sehat segala macam, lebih banyak kita bermanfaat untuk orang lain. Mungkin bahasa lagunya lebih bijak lah kasar gitu. Iya. Ya kan udah belajar juga dari pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Oh ya kalau misalnya waktu itu gue meninggal, kan lagi banyak berbuat dosa lah segala macam, gimana? Kepikiran memang seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Lu Enggak. mau
tahu gue mau mati kapan. Maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya sama. Gue juga sering mikir, maksudnya gue sering overthinking saat sendirian ya. Misalnya di malam-malam, Betul. menjelang tidur. Betul, itu saat-saat yang Umur segini nih. Dulu introspeksi yang paling tepat itu memang kayak 10 tahun lalu kagak pernah ada kepikiran ini. Bener, sama gue juga nggak ada pikiran kayak gitu. Sekarang tuh udah kepikiran, aduh, gue nanti mati dalam keadaan apa ya? Apa sakit dulu? Iya, apa lama, mendadak? Terus lagi pas sakit juga akhirnya bikin repot orang, anak-anak, istri sakit. Gue sampai kepikiran, kayaknya kalau mau meninggalnya mendingan cepet dah gitu. Maksudnya mohon gak usah. Jadi nggak ngerepotin orang. Gitu. Bener. Makanya gue kadang-kadang juga berpikir kalau pas meninggal suka jangan serang-serang dulu Tuhan. Mungkin udah wawi gitu. Pingin ngelihat anak-anak gue gede dulu. Dalam arti udah bisa mandiri, baru deh siap untuk dipanggil Tuhan gitu. Kapan? Ntar. Kan kalau mau panjang umur harus punya penyakit budak. Jadi kalau dipanggil Tuhan kita nggak denger. Nggak denger. Tapi itu kan nggak dipanggil, dicabut. Masalah aja bukan dipanggil. Ya kadang-kadang berdoa juga agak kurang pas, Del. Kenapa? Kan berdoa kita semoga diterima di sisinya gitu kan. Kalau menurut gue kurang tepat tuh. Harusnya? Di hadapannya. Kalau di sisinya kan udah banyak tuh kiri kanan. Udah urutan keberapa kita? Nengok ke kiri, nengok ke kanan. Jauh banget Ya, gitu di kan. hadapannya ya. Di hadapannya kita dekat sama Tuhan. Begitu. Ya, tapi menurut lo ini gejala-gejala normal nggak sih di usia? Normal, usia-usia Maksudnya gitu. teman-teman lo juga merasakan ini nggak? Bener, mungkin akan lebih banyak ngobrolnya memang kalau dalam tahapan perkembangan memang seperti itu. Ya kalau dulu kita nongkrong sama teman gitu masih ngomong mikirin bakal main Manusiawi duniawi mungkin lebih Iya, tepatnya. kita main kemana, nongkrong di sana. Ada tongkrongan baru tuh. Sekarang mah udah malas misalnya kayak gitu. Udah ngomongin mati sering kan? Dibilang sekali-sekali nggak bukan mati, jangan mati terus. Mumpung kita hidup nih, apa yang kita perbuat untuk masyarakat gitu aja. Tapi secara jujur deh, lo pernah memikirkan nggak? Apa? Kalau Abdel mati gimana ya? Kalau gue jujur, gue pernah mikirin, wah gimana kalau teman mati ya gitu. Waktu gue sakit itu Waktu kan, lo COVID. iya bener. Waktu lo COVID nih, gue Apa? Video call gue setiap hari. udah mikir, oh gimana kalau teman mati nih ya gitu ya. Iya, paling gue ajak lo dulu kan, biar bisa menghibur di dunia sana kan gitu. Enggak lah, nggak pernah mikir begitu. Nggak pernah gue berpikir lo bukan berarti nggak mikir, tapi artinya apa? Nggak mau mikir yang kebegitu gitulah. Kayaknya langsung tamat gitu, ngapain sih? Iya, kan orang namanya lagi mikir ngalor ngidul, Mon. Apa aja kan tuh bisa Melalang buana bisa kepikiran kalau lagi sendiri. Iya. Makanya cepet-cepet alihkan. Kita pergunakan pemikiran kita yang untuk maju aja udah. Iya, oke. Kalau lo maju jadi gubernur, kalau lo mantep maju nih. ya. Gubernur mana? DKI lah, emang gubernur mana? Ya kan gue dari NTT. Ya kan, tapi lo hidup di DKI, berkaca dari Dede Sunandar lagi nih. Iya. Dia terkenal di tempatnya. Bener. Di dapilnya, tapi dia bukan orang situ. Bekasinya. Itu ternyata banyak jadi faktor juga. Betul. Lo terkenal di situ, tapi lo bukan dapil situ. Lo ngerti apa tentang daerah sini. Boleh lo orang NTT, tapi ngerti apa sama NTT kalau hidup lo semua ada di Jakarta. Iya. Tapi mungkin ini pengecualian lah. Ada juga beberapa anggota kayak Setia Novanto. Itu dapilnya di NTT. Nah gitu. iya itu. Padahal dia Jawa Timur kan gitu. Iya, sekarang lo. Kalau menurut lo, ya oke deh. Ya menurut lo, kalau lo jadi gubernur, lo lebih mana? DKI apa NTT? Mungkin ya dimanapun ditempatkan gue siap deh. Orang ini juga bohong-bohongan, Mon. Kagak beneran. Ya. Lo beneran kayak di media aja lo. Nggak, Ini kita lagi bohong-bohongan doang. Oke. Lagi bohong-bohongan doang. Ya pasti Jakarta lah. Jakarta. Karena di sini kan memang di Jakarta itu dibilang kompleks. Masalah-masalahnya kompleks banget segala macam. Jadi mungkin tantangannya lebih banyak begitu. Dan di Jakarta juga lo lebih Dikenal juga lah. lebih dikenal. Betul. Kalau dikenal mah kayaknya lo dikenal di seluruh Indonesia. Indonesia, Mon. betul. Kalau cuma masalah dikenal ya. Cuman lo mungkin lebih memahami apa yang terjadi di Jakarta. Benar, yang karena sehari-hari kita lihat. Iya. Nah, menurut lo perlu nggak sih orang yang memang putra daerah yang menjadi gubernur di daerahnya? Nah itu tadi yang sempat gue bilang, itu memang ada perlu juga, tapi lebih tepatnya mungkin ya
di mana misalnya gue berdomisili, lebih tepatnya begitu. Karena kita lebih paham warga kita lah gitu. Di mana calon itu lebih banyak menghabiskan waktunya Bener. dalam hidupnya ya. Betul. Mungkin dia putra daerah di NTT lo misalnya, Nah. tapi hidup lo banyak Di Jakarta. di Jakarta. Jadi lebih tepat kalau mencalonkan di Jakarta. Di Jakarta, benar-benar. Lain halnya kalau misalnya lo dari kecil sampai kuliah ada di NTT, Betul. berkarir di Jakarta. Nah itu masih ada relevansinya deh ya. Benar, Paling benar. nggak dia tahu apa yang terjadi di NTT. Betul, itu betul banget. Nah Pas. kalau lo jadi gubernur DKI, Mon, kita berandai-andai aja nih. Wakilnya siapa? Abdel lah. Ya, supaya kan karena gini, karena kita kan kalau ini kan mencari wakil. Iya. Kita mencari wakil itu harus orang yang ngerti kerja kita juga atau mau kita juga. Jadi nggak perlu repot-repot atau ribet untuk ngarahin atau Proses matchingnya nggak lama. nggak lama, bener. Iya, iya. Pasangannya udah pas gitu loh. Iya. Itu juga kan gue tawarin dulu, Del, gue lagi mau jadi gubernur DKI nih. Iya. Lu mau nggak jadi wakil gue? Misalnya bikin pasti begitu. Wah, tapi gue nggak punya partai nih, Mon. Misalnya gitu ya. Misalnya Iya, benar-benar. udah dicalonin sama partai ini. Terus sama partai dibilang, lo cari deh wakilnya deh, Mon. Ya, pasti kan begitu pertanyaannya kan. Ah. Ya gue cari dulu, Nah, gitu. tapi gue nggak ada partai, Mon. Nggak apa-apa, Del. Apa didukung sama partai-partai yang lain? Kan pasti kalau yang ini kan yang penting ketuanya dulu, kepalanya dulu kan gitu. Kalau mau wakil itu kan ngikut aja udah pasti. Kayak tadi kan kendalanya kan gue nggak ada partai. Iya. Udah tenang aja deh, partai gue ini partai besar misalnya gitu kan. Dan disenangi oleh masyarakat juga. Jadi kalau kemungkinan besar gue kepilih deh. Lo mau nggak dampingi gue gitu. Oke, gue pikir dulu ya, gue konsultasi dulu nih sama istri. Nggak bisa lama-lama Del, karena pendaftaran di KPU mau tutup nih kan begitu. Buset, lo udah gedesak banget lo. Ya, bukan Maksud ngedesak. gue gak ada kesempatan untuk ngobrol lah sama Ria, sama anak-anak gue gitu. Oh. Ini keputusan besar masalahnya, Mon. Oh itu pasti gua kasih kesempatan, makanya misalnya nih pemilihannya Kayak mau tutup jam 12, lo baru ngomong jam 10 kalau kayak begitu. Cepetan nih kita mau tutup gitu. iya. Boleh gak gue ngomong dulu? Boleh dong. Oke, gue ngomong dah sama sama Ria. Gua kan orangnya sangat demokratis. Oke, gue ngomong dulu sama semua gitu. Iya. Tapi jangan lama deh. Iya, Itu kapan tadi. sih deadline-nya? Deadline-nya berapa hari lagi? Pendaftarannya Iya. sebulan lagi deh. Sebulan lagi. Jadi paling nggak gue tunggu paling lama 2 minggu lagi. seminggu doang dong. Karena kan harus daftar dulu, harus diketahui atau disetujui oleh partai pendukung gue juga. Oh. Calonnya ini siapa mau yang lo ajukan? Abdel Ahrian, kurang lebih Oke. begitu. Iya. Jadi nggak Seminggu kemudian kita ketemu lagi. benar karena ada action plan-nya. Jadi kan kita nggak bisa macam-macam. Benar Ada begitu. action plan-nya. Oke. Singkat waktu seminggu berlalu nih. Iya. Terus gue Mengatakan setuju. lo telepon gue dulu dong. Hah? Lo telepon gue dulu gimana? Oh ya, Del, ini misalnya besoknya terakhir nih. Iya. Del, besok udah terakhir nih. Lo bisa nggak atau mau nggak jadi wakil gue kan begitu? Wah, kayak ngomongan gini nggak bisa ditelepon. Kita harus ketemu, Mon. Iya. Ngomongan kayak begini nggak bisa ditelepon, Mon. Kita harus ketemu. Harus ada saksi. Nanti kan ada beberapa hal-hal yang harus disampaikan. Betul. Iya. Terus jadi- mau lo gimana? Ya kita ketemu aja lah Mau ketemu di mana, Del? di Tendian Plaza. udah nggak ada, udah dibongkar. Yang ada Di mana di mana yang enak? ya pokan tempat yang paling enak untuk Pokoknya kita ngobrol. Pokan. Iya, pokoknya Ya. lo Pokan, tempat Pokan. yang pokan deh. Iya. Ayo masih telepon ini. Iya masih. Oh, iya. Pokoknya tempat yang enak untuk kita ngobrol deh. Di mana? Di mana? Bakso laris manis tuh enak tuh. Nah, di Bakso Laris Manis aja di warung gua. Oh Mon. iya, di tempat bakso temen gue nih. Apa namanya? Apa? Namanya Ahrian. Bakso Ahrian, laris manis. Bakso kenapa bakso Arian? Iya. Itu bakso gue itu. Ayo. Ayo udah kita ke sana. Oke, gue juga pengen tahu tempat bakso lu Del. Oke. Gitu kan. Di Pejaten itu kan, Pejaten Barat. Ya, di Pejaten Iya, di Pejaten Barat, gua kan baca. Green Corner namanya. Green Corner. Iya, iya. Oke. Oke. Ntar gue datang nama tim gue. Iya, gue Gitu. juga datang sama tim gue. Jam berapa Del? Jam 10 dah. Jam 10? Ya. Ya, telat-telatnya berapa menit lagi nih? Gak pakai telat. Hah? Ini jam 10. Jam 10 ya? Ya. Oke, kita ketemu di sana Del. Iya. Nah, gue tutup dulu ya. Iya. Nah, tutup. Nah. Nut. Ketemu nih jam 10. Kayak gila banget. Sampai ini bener. Oke, jam 10 kita Iya, ketemu di sana. ketemu, nah, Lo gimana sama dah? tim lo, gue sama tim Iya. gue. Gimana Del? Oke. Lu terima nggak lamaran gue?
Pada prinsipnya gue menerima, Mon. Nah, Gue gitu pengen, kan. Mon. Tapi ada beberapa syarat sepertinya. Apanya syaratnya? Ada Lu beberapa. sebutkan aja, jangan sampai ini jadi omongan belakang-belakang. Iya, Paling iya. enak kita langsung di depannya, mau pahit, mau segala macam harus sampein. Gimana? Ya. Kayak misalnya pengurusan apa ya legalitasnya, pendaftaran segala macam, gue nggak begitu ngerti, Mon. Lo Gua- tolong bantu Betul. tim yang ngurusin itu. Tim gue sangat siap kalau dapat arahan dari gue, nggak boleh bilang perintah dari gue, arahan kan Anjay. lebih bijak, lebih Iya. halus, Iya. lebih asertif, Anjay. begitu. Asertif. Kayaknya bahasanya udah cocok banget. Iya. Ini ngerasa bener jadi gubernur lo ya? Iya. Lalu gue jadi gila. Enggak lah, ini kan kita Ngerasa baru ngebayangin berapa menit udah gila beneran. Oke. Iya, iya. Tolong dibantu gue bener-beneran. pokoknya yang pasti Del, lu tinggal duduk manis karena tim gue akan bekerja sama dengan tim lu. Harus mengajak juga timnya dong. Iya. Tim lu supaya bisa dijelasin, dibantuin apapun yang supaya kita bisa lancar menjadi calon gubernur DKI kurang lebih. Iya, gitu. oke itu bisa diatasi lah sama lo. Betul. Tinggal di handle ya. Terus masalah ini, Mon, masalah Apa? yang paling penting kalau buat gue sih. Iya, apaan? Masalahnya kan selama ini kan gue kerja nih, Mon. Ada penghasilan yang gue dapat. Nah kalau gue masuk ikut lo, berarti pekerjaan gue harus gue tinggal. Pekerjaan lu harus lu tinggal. Iya dong. Kalau buat gue Del, kalau lu jadi wakil gue, pekerjaan lu tetap pekerjaan lu. Dah. Iya, ini artinya tempat pekerjaan lu sebagai wakil gubernur harus tetap juga. Itu kan kita udah kepilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, begitu. Itu Bukan kan ini masalah pada saat kampanye segala macam kan sibuk nih ada resiko yang harus gue tinggalin. Gue nggak bisa konsentrasi seperti dulu lagi. Padahal gue ada orang-orang yang harus gue biayai. ya bisa dong. Gimana gue bisa dapat gak? Ininya, waktunya harus sesuai nggak ya? Iya, gimana Kayak nih? itu bisa diatur. Masa lu misalnya kampanye nih ada 10 kali kampanye misalnya gitu lah. Iya. Untuk ketemu dengan warga masyarakat. Iya. Masa 10 kali itu susul lu nggak bisa, entar lu nggak dikenal sama masyarakat jadinya, kan begitu. Jadi usahakan deh dari 10 mungkin 2 kali lu absen oke lah, buat gue masih oke gitu. Tapi jangan 5 kali absen, wah itu kurang, kembali lagi kurang dikenal oleh masyarakat. Kan pemikirannya begitu. Iya. Jadi lu ngerti dong maksud gue kan gitu. Memang harus ada yang dikorbankan. Betul. Memang harus ada yang dikorbankan. Betul, itu harus. Jadi kalau niatnya tidak bisa mengalahkan pengorbanannya ya Bener. nggak usah maju sekalian gitu. Betul. Karena ini kan kita bekerja untuk rakyat. Oke. Ingat, kita kalau kepilih bukan kita jadi raja, kita melayani rakyat. Begitu. Makin mantep dong gue. Iya memang seperti itu. Jangan mau cuma kepilih doang, udah kepilih, lu akhirnya tinggalin kerjaan lo segala macam sebagai wakil gubernur. Ya nggak bisa gitu, Del. Itu mungkin pasti gue akan lebih banyak marah atau marahin lu lah kurang lebih gitu. Mungkin mengingatkan lo. Iya. Karena kita ini dapat amanah dari rakyat. Iya. Kita bertanggung jawab penuh, Del. Begitu. Masyarakat juga seneng pasti. Iya. Nah, cuman salah satunya nih, Del. Mungkin salah satu jadwalnya nih kita harus tahu dulu tentang kehidupan masyarakat bawah, rakyat bawah. Iya. Begitu. Mungkin gua ada rencana kita harus belusukan dulu, Del. Pingin tahu aspirasi-aspirasi atau masalah keluhan-keluhan segala macam dari masyarakat itu seperti apa. Itu kita catat. Nanti walaupun ada tim yang nyatet supaya kita kan ada masukan-masukan yang real gitu. Ya, oke. Ada masalah-masalah apa, keluhan-keluhan apa itu. Jadi begitu kita kepilih nanti sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, kita udah tahu, kita ikut bantu begitu. Nah, apa sih sebenarnya visi dan misi lo, Mon, sebagai gubernur DKI Jakarta nih? Visi misinya apa? Ya ingin satu nih. Visi foya, misi foya. Salah satunya tuh ingin membuat Jakarta ini lebih teratur lagi masalah buang sampah misalnya salah satunya. Iya. Jadi supaya ini kan kita sebagai ibu kota harus bersih dong. Iya. Supaya ini mencerminkan kota dan sebagai ibu kota lagi itu cerminan untuk
negara-negara luar melihat, wih Jakarta rapi, bersih. Apalagi yang lain-lainnya kan itu pasti akan melihat Jakarta. Yang lain-lainnya pasti imbasnya akan terangkat juga begitu. Iya. Nah, gimana tuh caranya? Apa? Supaya Jakarta bisa lebih bersih, buang sampah orang-orang menjadi lebih tertib. Karena menurut saya ya Pak Tembon ya, masalah buang sampah sembarangan ini bukan masalah kita kekurangan fasilitas untuk membuang sampah, cuman budaya kita memang masih sering buang sampah sembarangan. Gimana caranya membudayakan buang sampah pada tempatnya? Jadi ini yang pernah juga pengalaman gue ngikutin acara-acara sosper yang tadi gue bilang, DPRD mengenai peraturan daerah mengenai sampah. Itu di DKI Jakarta itu sumbangan terbesar dari sampah itu dari rumah tangga. Ya. Oleh sebab itu dari rumah tangga itu diajari dipilah-pilah masalah sampah. Ya. Jadi masalah sampah itu ada yang namanya sampah organik, non organik, dan B3. Lo tau nggak B3 apa namanya? Itu B3? Itu kayak contohnya lampu-lampu yang mengandung Apa? Mineral apa sih itu? Apa Pak Tembon? Ya pelan-pelan dulu. Iya. Ya lu harus ini dulu dong. Apaan? Karena terlalu banyak materi-materi yang harus gue sampaikan Iya ke kan, ini masyarakat. sampah aja dulu. Ya sampah dulu deh. Udah. Karena kalau bolam lampu lah. Atau misalnya nih oli-oli itu kan minyak jelantah itu juga seperti itu. Iya. Nah, ya gimana caranya? Kita Nih. kita ajarin dari rumah ke rumah. Betul. Nah itu kan Door juga to door kita ajarin. Berbahaya dan beracun B3. betul B3 beracun lebih tepatnya. Jadi kan itu kan ada lagi di bawah kita yang harus mensosialisasikan. Jadi kita sebagai gubernur juga harus mengingatkan bagian-bagian seperti itu untuk kerja juga. Untuk menjelaskan ke masyarakat. Masa harus gubernur turun itu hanya secara garis besarnya lah begitu. Karena untuk sehari-harinya memang ada bagian-bagiannya sendiri lah begitu. Iya, maksud gue kan ini adalah budaya yang harus dirubah Pak Temon. Betul. Ini ada merubah budaya itu bukan hal yang mudah. Benar. Jadi nggak gampang. Maksudnya apa kiat-kiat atau rencana-rencana supaya budaya membuang sampah sembarangan itu bisa diganti menjadi budaya membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya itu adanya sanksi-sanksi. Walaupun di yang setiap kali gue ikut peraturan daerah itu mungkin baru sebatas himbauan doang. Jadi kadang-kadang kayak misalnya nih bakar sampah aja nih, itu juga ada aturannya Del. Iya. Jadi sehingga yang paling bahaya itu bisa menimbulkan polusi. Yeah. Kalau di lingkungan kita banyak anak kecil atau segala macam, anak bayi, itu kan mungkin pengaruhnya gede banget. Iya. Begitu gitu. Jadi kalau yang mungkin lebih keras itu harus ada sanksi-sanksi yang benar-benar bisa diterapkan. Dan sekarang di DKI ini udah ada tuh, kayak di Tamrin itu kan udah ada drone juga Del, yang siap. Ada istilahnya OTT bener, operasi tangkap tangan. Jadi bukan hanya koruptor aja, tapi kita yang buang sampah sembarangan di Tamrin kena tuh. Hal-hal itu kan harus disosialisasikan supaya warga tidak kaget juga. Wah, kok main tangkap aja segala macam. Ini ada buktinya dari drone gitu, lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang ingin kita terapkan itu pun harus kita sosialisasikan ke warga. Nah itu ada tugas-tugasnya tuh, kayak DPRD lah misalnya kayak tadi, ya kayak gitu. Supaya kita terbantu juga sebagai gubernur kerjanya supaya lebih, tujuannya kan tadi ingin menciptakan supaya masyarakat yang biasanya buang sampah sembarangan sekarang lebih teratur, udah tahu tempat-tempatnya. Selain itu juga disiapkan juga fasilitasnya. Terus masalah operasionalnya juga, masalah buang sampah itu kan truk-truk sampah itu ada jam-jamnya juga Del. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kurang lebih begitu. Jadwal? Jadwal ngangkut sampah. Jadwal ngangkut sampahnya ya. Iya. Nah kok gue ya, mau ngapain? Ya tugas sampahnya begitu. Nah, kocak ya temen ya maksudnya. Jadi maksud gue juga selain itu kadang-kadang kita jangan hanya meminta, kita juga memberikan contoh, dan kita juga
biasakan memberikan apresiasi juga. Ya. Nggak perlu harus hadiah-hadiah yang terlalu gimana, nggak, itu kan nggak mendidik juga. Tapi ada sesuatu yang bisa didapati juga oleh warga. Misalnya Kalau seperti dia itu. membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya, mungkin kita bisa kasih coklat aja dulu, misalnya gitu. Ya, yang pentingkat-pentingkat gitu, wah. Bagus nih. Akhirnya semua masyarakat benar dari hal-hal yang kecil Kalau aja. nggak dia coklat, Hah? kalau nggak dia coklat, jualannya stroberi. Kalau dia nggak jualan coklat, kasih yang biru, misalnya gitu. Iya, mungkin yang 50 ribuan. Ya kurang lebih begitu. Maksudnya sekali lagi supaya itu biasanya perilaku itu akan menetap. Kalau Iya. kalau misalnya ada rewardnya. Iya, Jadi iya. bukan hanya punishment Punishment. doang, Iya, benar. ada Jangan hanya reward. punishment yang diterapkan, tapi rewardnya nggak ada. Kalau menurut gue kekurangannya seperti itu. Makanya harus diimbangi. Ada punishment, ada reward. Jadi orang juga seneng. Oh, ternyata kalau gue buang sampah di tempat yang tepat benar gitu. Misalnya kasih diskon beli baju potongannya 50%. Nah kan orang seneng kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang dihargai lah, kurang lebih begitu. Oke nggak kira-kira? Itu oke tuh. Udah oke jadi gubernur dong. Iya. Iya. Ini baru sampah, Baru benar. sampah. Ya kalau kan membuat nih ya mohon ya yang gue rasakan sebagai manusia Iya. yang besar di budaya membuang sampah itu sembarangan. Iya, iya. Kalau misalnya di rumah ya, di rumah kayaknya cenderung udah tertib. Udah tertib. Dari Kalau rumah ada- udah tertib. Di rumah udah buang sampah nih, sampah udah gue taruh di tempat-tempatnya. Taruh di tong sampah, nanti ada yang ngambil. Betul, betul. Nah, budaya seperti itu akan hilang begitu ada di jalanan, Mon. Begitu ada di jalanan. Begitu misalnya habis makan roti, ini ada plastiknya atau sisa rotinya. Ya kita Buang-buangan sembarangan. buang sembarangan aja Nah, karena berpikirannya apa? Nyari yang tempat yang ringkes lah gitu ya, simpel. Kalau gue buang di sini, habis itu gue nggak akan merasakan dampaknya. Kalau gue di rumah, kalau gue Betul. buang sembarangan, Bener. gue ngerasakan berantakannya. Nah ini Kalau gue di jalanan, ya gue buang aja di sini. Habis itu gue jalan, udah nggak tahu, udah lupa. Makanya pemerintah juga sudah menyiapkan tong-tong sampah yang warnanya Mali. Hah? Mali. Kok Iya. Mandra. Iya. Jadi kan artinya begitu. Ada tong sampah yang warnanya hijau, kuning, dan merah, kurang lebih gitu. Itu ada Iya, mohon itu ada. Maksudnya itu, fasilitasi, ya. maksudnya kita tuh nggak punya kesadaran untuk nunggu sampai nemu tong sampah. ya artinya begini, kalau Gimana dia cara menumbuhkan kesadaran itu? makanya sekali lagi nih, nggak usah yang jauh-jauh deh. Misalnya gue sebagai bapaknya, lu sebagai anak gue gitu kan, Iya. lu mau buang sampah, Del, buang sampah yang benar tuh, buang di tempat sampah. Lu bilang dong, tempat sampah di mana pak? Emang nggak ada? Ya udah kita jalan lagi, misalnya lagi di mobil. Jadi jangan buang sampah lewat mobil juga, harus cari. Nah tuh ada tuh tempat sampah, buang sampah di situ, begitu. Memang dari keluarga dulu yang ingetin juga. Atau di mobilnya ada tong sampah. Betul, mungkin itu lebih efektif lagi. Betul. Taruh tong sampah di Benar, ada mobil. yang kecil-kecil kan? Iya. Iya, ada 3 juga tuh, ada hijau, ada kuning, ada Ada 3 tempat sampah berarti. iya sama B3. Iya. Nggak ada lah. Di mobil itu nggak ada. Iya. Ya kurang lebih begitu. Makanya sekali lagi kita mulainya itu harus dari rumah tangga, dari keluarga dulu lebih tepatnya. Keluarga itu bukan hanya cuma di rumah, tapi lagi berjalan, naik mobil, terus di tempat yang kita hampiri, mau tempat hiburan, tempat pesiar atau segala macam, itu juga kita Pesiar. tempat apa? Pelesir. Ya, Pelesir. pesiar apa ya? Tempat hiburan misalnya gitu. Hah? Ya, pelesiran, hiburan ya. Jadi Tempat pesiar, begitu, ya. yang artinya kita sebagai orang tua juga harus ngingetin juga, atau Iya. sesama saudara juga harus saling mengingatkan Iya. supaya timbul kesadaran tentang membuang sampah. Begitu, nggak bisa juga kita langsung terapkan begitu. Misalnya orang rumahnya kurang, terus begitu lu buang sampah sembarangan kan Satpol PP siap nangkep tuh misalnya. Ya nggak bisa begitu juga. Iya, Mungkin iya. kalau ditangkap juga oleh Satpol PP, misalnya sebagai gubernur gitu, Iya. gua harus arahkan juga, kalian kalau baru pertama kali nggak boleh langsung ambil tindakan, tapi diingatkan. Persuasif. Persuasif, jangan main tangkap aja. Iya. Jadi ingatin, Del, kamu buang sampah ini
pertama kali doang ya, dan untuk terakhir kalinya karena sembarangan. Berikutnya baru ada sanksinya, begitu. Iya, Pak. Bijak juga ya. Kurang lebih begitu lah. Ya Pak. Bayangin jadi. Hah? Jadi Ya, gubernur. ya kan begitu. Memang Gue Pak, kalau pas lagi dihadiri upacara gitu, dihadiri oleh gubernur dan wakilnya gitu. Ada temuan gubernur terus gue kan di belakang kan. Hah? Duduk, lo pidato. Iya. Gue dengerin lo pidato gue. Cekikikan sendiri pas itu, Pak. Enggak dong. Lu Ya, bikin enak, gitu gue. pemimpin-pemimpin itu, makanya kan kalau nggak sambutan juga udah dibuatin teksnya. Iya. Supaya itu menghindari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang biasa dilakukan oleh orang itu. Kan begitu. Iya, gue bakal. Buat apa kalau yang biasa nulis nggak mau buatin laporan buat gue? Ya gue nggak bayar atau gue pilih orang yang pintar nulis, kurangnya begitu dong. Iya, tapi gue tetap bakal ketawa pasti, Mon, dengerin apapun yang lo sampaikan di upacara itu. Gue di belakang Ya, liatin Mon. nah, lu juga harus belajar juga Oke. ini suasana formil nih, Oke, Del. oke, gua akan Jadi nggak belajar. boleh ketawa lo, jangan jatuhin martabat kawan lo nih. Iya, oke, Gue gua akan sebagai belajar. gubernur, kalau Oke. ada lu gue pecat lo kan Iya, iya, gitu. oke. Tuh tadi lo minta-minta, sekarang belum apa-apa lo udah ngancem gue serba Bukan. salah jadinya nih. Itu kan hanya warning doang. Gue Iya. juga nggak mungkin mencat lu lah. Iya, iya. Iya. Mungkin gue kasih bonus. Kasih bonus. Kalau lu Kenapa bisa, gua udah ngebayangin beneran kalau ya? lu bisa, Del, dengerin dulu dong. Iya, Kalau iya. lu bisa nggak ketawa, lu Iya. mau kasih bonus lu kan? Coklat. Coklat. Iya. Tapi gue nggak doyan coklat. Ya merah ntar gua kasih. Iya. Gitu lah. Oke lah, makasih Pak Gubernur ya. Wakil gubernur udah? Udah, Oke. ya. Terima kasih udah menghormati gue sebagai gubernur. Iya. Terus kita mau kemana lagi? Kita kunjungan kemana lagi nih? Ya nanti kita pikirkan kunjungannya Oke. kemana ya. Ya, Bapak sebagai gubernur. Obatnya jangan lupa diminum. Gue juga minum. orang gila nih, orang gila berdua goblok ya. Ya, mudah-mudahan memberikan masukan buat Para gubernur. para gubernur. Ya, para gubernur juga, Iya. para hadirin, para pendengar lah kurang lebih gitu. Kalau para hadirin harus di depan. Oke lah, kalau begitu sampai Iya. ketemu lagi di Abdel Temon. Cepet banget ya yang segmen gua ya. Sekarang 3 nih. Oh, belum. Oh. Allahu Akbar.